Oke, halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel HMM. Bersama saya Nopal. Saya di sini memiliki NRP 12/2024-066. Di sini saya akan membawa kalian mendengarkan podcast menarik pada hari ini, yang mana podcast kali ini kita akan membahas seputar Ramadan, yang mana Ramadan di tengah kesibukan kuliah. Oke teman-teman, kali ini kita datangkan bintang tamu, yang mana bintang tamu kita kali ini adalah mahasiswa DKP sekaligus Ketua Umum KMI, yang mana KMI itu adalah keluarga Muslim Itenas. Nah, oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama bintang tamu kita kali ini. Oke, langsung saja kita panggil. Ini dia ada Bang Sidik. Oke, Bang Sidik. Ini dia Bang Sidik. Oke, waalaikumsalam. Halo. Oke, boleh pakai itu dulu. Pakai aja, guys. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama bintang tamu spesial kita hari ini. Ini dia adalah Bang Sidik. Ya, Bang Sidik ini dari jurusan DKP. Ya. Oke, jadi Bang Sidik ini adalah mahasiswa dari jurusan DKP. Namun Bang Sidik ini termasuk sebagai Ketua Umum KMI. KMI itu keluarga Muslim Itenas. Jadi KMI itu adalah keluarga Muslim Itenas yang diketua umumi oleh Bang Sidik. Oke, sehat Bang Sidik? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada podcast kali ini, boleh dong Bang Sidik ini perkenalan dulu. Misalkan Bang Sidik ini siapa sih? Dari mana? Dari Bandung asli, luar Bandung, atau mungkin dari luar Bandung gitu kan? Atau dari luar Indonesia mungkin ya? Oke, silakan Bang Sidik. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sidik Bisatul Fatih Syaiful Karim, biasa dipanggil Sidik. Asal saya dari Bandung, asli dari Bandung, di Buah Batu. Ya lumayan lah, nggak terlalu jauh dari sini ya. Oke. Ya, jadi asli Bandung ya, nggak luar Indonesia. Jadi asli Bandung, nggak luar Indonesia ya. Oke teman-teman, jadi Bang Sidik ini adalah asli Bandung yang berdomisili di Buah Batu. Oke, di Buah Batu ya. Oke teman-teman, Bang Sidik ini Ketua Umum KMI ya. Itu sejak kapan Bang menjadi Ketua Umum KMI? Saya menjabat di KMI di masa jabatan 2024-2025. 2024-2025. Ya. Oke. Ini udah mau ke detik-detik pergantian lah. Detik-detik pergantian. Ya. Oke. Cuma ya ada sedikit perpanjangan aja karena ya kebutuhan di KMI. Oke, ada sedikit perpanjangan berarti ya. Oke. Oke Bang, di podcast kali ini kita akan mengambil sebuah tema. Sangat cocok ngobrol bersama Ketua Umum KMI langsung teman-teman. Yang mana tema kali ini adalah Ramadan di tengah kesibukan kuliah. Jadi yang mana kita itu kuliah sambil berpuasa ya, khususnya untuk umat Muslim ya. Oke teman-teman, langsung saja. Bang, ketika kita berkuliah di bulan puasa, itu begitu jauh berbeda ketika kita sedang berkuliah di hari-hari biasa kan. Lemes mungkin ya kalau kita sedang berpuasa, lemes ya. Pasti kerasa. Nah, bagaimana sih menurut Abang cara mengatur waktu untuk perkuliahan kita ketika bulan Ramadan? Cara mengatur waktunya, kadang ada kan ketika kita selesai sahur tuh ada kelas jam 7. Terus kita itu tidur lagi bablas akhirnya. Bagaimana nih kira-kira menurut Abang nih? Cara mengatur waktunya bagaimana kira-kira? Iya, oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ya, kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lebih luas ya, selain mahasiswa gitu, ada banyak staff misal di Itenas ini, ada banyak dosen, ada ya semua orang misalnya ada di kampus ini pun melakukan hal yang sama gitu, kegiatan yang sama ya, terutama untuk Muslim ya. Ya berpuasa semuanya. Semuanya menjalankan puasa kan. Apalagi yang di luar, yang ngojek, supir angkot, yang jalan-jalan kemana-mana itu berpuasa juga kan. Tapi kenapa mereka masih bisa menjalankan kewajibannya itu? Kewajibannya itu kewajiban berpuasa di bulan Ramadannya, kewajiban untuk bekerjanya juga. Jadi seharusnya kita tuh untuk pengaturan waktunya itu tidak jauh berbeda dengan di bulan-bulan sebelumnya. Tidak jauh berbeda di bulan-bulan sebelumnya. Sebelum masuk Ramadan pun seharusnya untuk kewajiban kita berkuliah itu tetap sama. Misalkan kuliah jam 7. Betul. Nah, kuliah di jam 7 itu kalau dulu bisa langsung berangkat kan, nggak telat kan, nggak ada tidur pagi. Betul.
Nah, itu yang harusnya nggak ada. Oh. Di bulan Ramadan pun harusnya tidur paginya nggak ada. Dihilangkan berarti. Dihilangkan. Iya, berarti betul. ketika muncul bulan Ramadan itu ada kebiasaan yang memang harus tidak dibiasakan ya. Betul, untuk betul menghindari kelalaian tersebut ya. Oke. Nah, itu untuk mengatur waktu untuk berkuliah. Nah, sekarang kita ngobrol langsung bagaimana nih cara mengatur waktunya untuk beribadah, belajar gitu. Untuk beribadah dan belajar. Ya, karena kan di bulan Ramadan ini kita ada beberapa kegiatan lain gitu. Nah, kayak tarawih gitu. Nah, bagaimana? Ya, oke. Nah, beribadah itu kan ketika di bulan Ramadan tentunya ya. Ya. Itu kan semakin ditingkatkan lagi ya. Betul. Semakin meningkat kan. Ya. Karena ini bulan penuh ampunan, bulan suci, terus terutama bulan diturunkannya Al-Quran, harus memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kita mengolah waktunya gitu. Betul. Untuk menentukan waktu yang tepat, membagi antara belajar dan beribadah. Mungkin teman-teman perlu diingat ya, mengenai belajar itu harus kita jadikan sebagai ibadahnya juga. Belajar harus didirikan sebagai ibadah. Betul. Oke. Belajar itu termasuk dalam ibadah dalam Islam tuh. Ada salah satu hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk berkuliah, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya. Oh, jadi ada di jalan Allah. Betul. Jadi jangan sampai kita jadikan ibadahnya sendiri di bulan Ramadan itu sebagai halangan dan belajarnya ini sebagai halangan untuk beribadah. Jangan sampai keduanya saling menghalangi. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya gitu? Pembagiannya itu kuliah kan wajib nih ya. Betul. Kewajiban kita terhadap diri sendiri, kewajiban kita terhadap orang tua yang membiayai kita kuliah. Nah, caranya adalah kita tetap menjalankan kuliah kita dengan sebaik-baik mungkin. Masuk tidak telat ya, jangan sampai tidur pagi gitu. Masuk tidak telat, terus berkuliah benar-benar, jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk, gunakan segala cara selain minum ya. Gunakan segala cara untuk mempertahankan gitu, bisa kuliah dengan baik. Lalu kalau misalkan ada tugas kuliah nih, sehingga nggak bisa tarawih, kan Ramadan ini ada 30 hari ini ya. Betul, ada 30 hari. Kalau misalkan ada sehari yang ternyata, wah saya nggak bisa tarawih nih, karena harus mengerjakan tugas kuliah yang harus segera diselesaikan, misalnya begitu. Teman-teman bisa menggantikannya dengan sholat malam. Menggantikannya dengan sholat malam. Betul. Jadi setelah tugasnya selesai, tarawih di masjid kan udah selesai kan ya? Betul. Teman-teman bisa sholat sendiri, sholat qiyamul. Banyak pokoknya cara-cara ibadah yang bisa tetap teman-teman lakukan tanpa harus mengganggu kuliahnya. Dan teman-teman tetap bisa berkuliah tanpa mengganggu ibadahnya. Gitu. Berarti itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan ya? Tidak bisa sebenarnya. Ya, lelah pasti ya. Pasti. Saya juga sebenarnya mengharapkan ada minum sih. Ada minum di sini, ada jus ya, 2 ya, Bang. Iya, oke, teman-teman, jadi itu ya cara yang sudah diberikan oleh Bang Sidik tadi, bahwasanya ada beberapa poin penting ya yang perlu kita ketahui, teman-teman ya. Oke, itu tadi cara mengatur waktu ya. Nah, ketika kita berkuliah di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, tentunya kita melakukan sebuah perbedaan yang dimana kita itu merasakan lemas, terus ngantuk. Nah, strategi apa nih kira-kira yang harus kita lakukan untuk mengatasi lemas, ngantuk gitu kan? Kadang ketika kita berkuliah itu dikarenakan bulan puasa, dikarenakan lapar, terus enaknya tidur gitu. Gimana nih kira-kira, Bang? Waduh, jujur aja nih, mohon maaf ya buat teman-teman, saya agak bingung jawab pertanyaan ini. Saya mahasiswa semester 8 yang sudah dikit kuliahnya. Jadi nggak terlalu kerasa capek, cuma ini belajar dari tahun-tahun sebelumnya aja ya. Di tahun-tahun sebelumnya. Yang perkuliahannya masih banyak gitu. Saya sempat di kuliah tuh yang ada pagi sampai sore gitu ya. Betul, ada yang dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi pembagian waktunya tuh jangan sampai teman-teman kelelahan aja. Misal ketika tahu kuliahnya itu pagi sampai sore, jangan sampai begadang.
Jangan sampai begadang. Jangan sampai begadang. Tapi kalau emang nggak bisa banget, ya mau gimana lagi kan? Iya. Ya nggak mungkin kalau misalkan 1-2 hari kuliah ada yang apa istilah Sundanya nundutan. Ya, Susah, ya. susah buat bangun gitu, ngantuk berat. Ya. Ya mau gimana lagi gitu. Betul. Cuman sebisa mungkin ya itu tadi waktu untuk tidur tuh diperbaiki. Ya. Jangan sampai begadang. Meskipun waktu malam di bulan Ramadan itu bagus sekali untuk ibadah ya. Betul. Tapi kan sekali lagi jangan sampai kita harus mengorbankan kuliah kitanya gitu. Betul. Oke. Jadi waktu untuk tidur diperbaiki, lalu mungkin ketika berkuliah pun kan ada waktu untuk istirahat. Ya, ada gunakan itu untuk sebaik mungkin. Bisa tidur. Oke. Nggak masalah pas ketika istirahat tidur gitu, tidur di kelas, ke perpustakaan untuk tidur. Betul. Bisa. Jadi manfaatkan waktu untuk istirahat untuk beristirahat. Ya. Manfaatkan untuk ibadah tuh untuk ibadah. Manfaatkan untuk kuliah tuh untuk sebaik-baiknya untuk kuliah gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman cara menghindari kelelahan. Jadi ketika ada celah untuk istirahat, maka pergunakan untuk istirahat ya. Oke. Oke, teman-teman kita lanjut nih, Bang. Ketika kita berkuliah di bulan Ramadan, dikarenakan mungkin lapar ya, dikarenakan mungkin lemas tadi ya, kita itu susah untuk berkonsentrasi. Orang-orang itu kadang susah untuk konsentrasi. Nah, bagaimana nih caranya mempertahankan konsentrasi dan fokus dalam belajar nih? Atau mungkin ketika mengerjakan tugas nih, kadang ketika bulan puasa, mending tidur deh gitu. Gimana nih cara mempertahankan konsentrasi tersebut? Oke. Ya, segala suatu hal yang dipaksakan itu tidak baik ya. Betul. Iya, betul. Tapi ya sebenarnya kalau dari saya pribadi sih nggak ada cara-cara khusus gitu yang untuk menjadikan itu konsentrasi. Karena kan secara langsung kan tubuh tuh emang nggak bisa beroperasi secara optimal ya. Terutama apalagi kalau yang sahurnya terlambat lah, sahurnya dikit, air doang. Iya, apalagi anak kos gitu kan, karena terlambat. Apalagi anak kos yang telat bangunnya, nggak sempet sahur. Betul. Itu nggak bisa dihindari gitu dari kelelahan. Ya mungkin balik lagi ke poin sebelumnya ya. Iya, betul. Ketika konsentrasi sudah tidak maksimal gitu dalam mengerjakan tugas, dalam berkuliah, manfaatkan itu waktu kosongnya tadi untuk beristirahat. Atau ketika sedang mengerjakan tugas gitu, waduh deadline-nya bentar lagi nih. Kalau benar-benar nggak bisa istirahat, ya mau gimana lagi, yang punya tubuh kita yang paham mengenai kondisi kita cuma Allah kan. Betul. Satu-satunya kan Allah kan. Minta aja sama Allah, berdoa, ya Allah ini tugas dikit lagi nih, harus beres nih, deadline-nya 2 jam lagi nih, harus selesai, tolong bantu ya Allah. Insya Allah. Apalagi doa ketika bulan Ramadan, Insya Allah diijabah. Gitu. Jadi berdoa ya ketika kita berdoa itu. Ya itu berdoa mah kan harus ya setiap saat ya. Betul. Tapi ya itu meminta di saat terdesak gitu. Ketika tidak ada lagi pilihan untuk beristirahat ya. Doa. Dan insya Allah diijabah ya ketika insya Allah diijabah. Oke, berarti abang ini sekarang semester 8. Ya, belum. Semester 8 ya. Nah, selama perkuliahan abang di bulan Ramadan nih, kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi sebagai mahasiswa selama bulan Ramadan nih, menurut abang sendiri? Tantangan terbesar ya? Betul. Ketika bulan Ramadan, mungkin itu yang tadi ya, hilang fokus. Iya. Sama mengantuk. Berarti ya, melakukan hal yang sama ya? Sama sih. Pada umumnya saya masih manusia gitu. Cuma titel aja ketua KMI, tapi saya masih manusia yang merasa kelaparan, kehausan, lelah, pasti masih untuk tantangannya ya. Di situ sih. Oke. Jadi mungkin itu untuk temannya maaf ya. Untuk urusan nafsu ya, amarah gitu. Tugasnya nggak beres-beres, kesal kan? Betul. Nah itu juga jadi tantangan besar sih. Itu ya, jadi tantangan besar. Nah sekarang nih kan ketika kita bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk melakukan hal-hal kebaikan nih. Betul. Kayak misalkan bersedekah, terus di sore hari kita membaca Al-Quran mungkin ya. Nah saya pengen teman-teman mungkin pengen tahu ya langsung dari ketua KM ini, bagaimana sih cara membangun kebiasaan baik selama Ramadan itu?
ya seperti yang saya ucapkan tadi, cara supaya kita membaca Al-Quran gitu kan, supaya semangat lah gitu. Ya, ya. Oke. Nah, apalagi itu sulit untuk yang tidak biasa di bulan-bulan biasanya ya. Betul. Di bulan-bulan biasa ngaji ya pas sholat mungkin baca Qurannya. Pas sholat beres sholat gitu ada baca. Ya, itu tantangan besar bukan untuk teman-teman semua di sini ya. Iya. Saya juga sebenarnya menerima tantangan itu dan cukup berat gitu. Apalagi ketika masuk ke bulan Ramadan, ada keinginan dari setiap kita akan pastikan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita gitu. Ya, di hidup ini mah nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat gitu. Orang nggak ada yang bisa langsung rajin ngaji 3 juz sehari, nggak ada kan? Apalagi sebelumnya jarang ngaji. Tuh. Sebisanya aja sekali itu ingat untuk ngaji, misalnya untuk baca Al-Quran, ataupun sekali itu ingat untuk sholat sunnah. Pokoknya sekali ingat untuk beribadah, lakukan. Sekali kita ingat itu, langsung lakukan. Meskipun kita ibadah sholat sunat hanya sekali, sholat pada zuhur aja misal, atau misalkan tarawih aja masih berat nih. Betul. Kita ikut hanya 4 rakaat pertama aja, nggak apa-apa. Asalkan masih ada keinginan untuk beribadah. Betul. Ya, prinsip sedikit-sedikit menjadi bukit itu perlu kita terapkan juga di ibadah gitu. Jangan sampai kita merasa terbebani, aduh ibadahnya masih kurang nih. Jangan dipikir kurangnya aja, tapi pikir yang udah kita lakukannya. Alhamdulillah tadi udah ngaji 1 halaman. Alhamdulillah tadi sholat sunat. Alhamdulillah tadi sholat duha. Alhamdulillah tadi saya bersedekah 1000. Iya, meskipun 1000 ya. Meskipun 500, syukuri aja dulu dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Nanti lama-lama kita akan meningkat. Gitu. Jadi itu teman-teman ya, sudah kita dengarkan tadi. Ada beberapa poin yang dapat kita jadikan pelajaran dan dapat kita ambil gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang balik lagi nih ketika bulan Ramadan gitu kan. Kita itu kan meski menahan hawa nafsu nih. Entah itu dari misalkan ajakan temen gitu kan, mokel. Betul, mokel gitu kan. Nah, menurut abang sendiri nih, bagaimana sih cara mempertahankan itu komunikasi dan hubungan bersama teman gitu kan? Misalkan ada teman yang gimana gitu, bagaimana menurut abang sendiri responnya gitu? Sebenarnya hubungan dengan orang lain tuh balik lagi ke diri kita sendiri dulu. Sanggupkah kita menjaga komunikasi itu dengan teman? Kalau misalkan dari diri kita udah sanggup, kalau misalkan ada yang ngajak-ngajak untuk ke hal yang buruk gitu ya, terutama ketika bulan Ramadan ya. Betul. Ya tentu ya, jawaban dari saya sebisa mungkin menolaknya. Iya. Tapi kan ya hubungan pertemanan tuh kan kalau misalkan menolak dari teman tuh kan ada aja gitu ya. Betul. Apaan sih sos buci gitu. Iya, ada aja gitu kan. Ada aja kan ya. Iya, sanggahan dari mereka nih. Ya setidaknya Allah nggak benci sama kita gitu. Meskipun teman kita benci. Tapi sebisa mungkin dengan bahasa yang halus ya, sekali lagi ya. Apalagi ke orang tua gitu, ke keluarga itu sebisa mungkin dengan bahasa yang halus gitu menolak. Terus untuk komunikasi juga gitu, sebisa mungkin daripada mereka yang mengajak keburukan, kita yang ngajak ke mereka kebaikan. Kita ubah gitu. Jangan sampai kasih kesempatan untuk mengajak keburukan. Jangan kasih kesempatan mereka buat ngasih keburukan. Betul. Kita duluan yang harus memberikan kebaikan. Betul. Ya. Betul. Ajak bukber misalnya. Ajak bukber. Jangan ajak bukber deh. Soalnya ajak bukber juga kan banyak yang jadi nggak sholat tarawih ya. Iya. betul. Ajak bagi-bagi takjil misalnya. Seru kan tuh? Sore-sore bagi-bagi takjil gitu kan? Iya, sore-sore bagi-bagi takjil. Ibadah dapat, serunya dapat, komunikasi lancar. Ya. Jadi itu teman-teman ya, cara mempertahankan hubungan kita bersama teman-teman kita ya. Dapat kita dengar tadi, ada beberapa poin yang dapat kita ambil gitu kan. Kita lanjut nih. Kebetulan kita sedang bersama Ketua KMI. Nah, kira-kira Bang, di KMI ini ada kegiatan nggak di bulan Ramadan ini? Misalkan ada kegiatan apa gitu, misalkan kayak tadi, misalkan ada kegiatan bagi-bagi takjil gitu, gimana nih kira-kira?
Nah, betul udah di-mention ya tadi ya bagi-bagi takjil. Oke. Ya di KMI ini kolaborasi dengan DKM Masjid Itenas. Kolaborasi? Ya, ini kolaborasi dengan DKM Masjid Itenas. Kita mengadakan beberapa kegiatan di event Ramadan kali ini. Itu ada bagi-bagi takjil tadi. Itu untuk di sekitaran masjid aja. Mungkin nanti itu ada beberapa kegiatan lanjutannya. Lalu ada kajian. Ada kajian juga? Ada kajian juga. Ini kajiannya kolaborasi dengan himpunan juga kebetulan. Kolaborasi dengan himpunan juga? Oke. Ada 2 himpunan. Himpunan dari sipil dan himpunan dari PWK. Dari PWK? Dari PWK, ya. Nah, untuk di akhir, insya Allah, kalau bisa, kita mau niatnya akan mengadakan itikaf. Itikaf? Ya, di pekan terakhir Ramadan. Di tanggal 22, sekitar tanggal 22. Oh, di akhir pekan Ramadan ya? Ya, di akhir pekan Ramadan. Itu berarti ya kegiatannya? Ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia kegiatan KMI yang akan dilaksanakan ya. Ada beberapa kegiatan, diantaranya tadi ada bagi-bagi takjil, terus di akhir pekan juga nanti katanya mau ada itikaf ya. Oke. Nah, kalau untuk bagi-bagi takjil itu bagaimana berarti konsep pembagiannya? Di mana nih? Misalkan atau di mana gitu misalkan? Oke. Untuk sasaran awalnya sebenarnya dari KM itu nyasar ke sivitas akademika aja. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa atau dosen yang masih berada di lingkungan kampus. Contoh kemarin kan hujan lebat ya. Betul. Susah kan kalau mau beli takjil. Iya. Nah, alhamdulillah lagi pada berkegiatan di masjid tuh sore, sehingga bisa ini menerima takjil berbagi gitu. Dan memang untuk saat ini sih masih di sekitaran kampus aja, terutama bagi-bagi takjil itu masih di daerah masjid. Jadi untuk yang mau dapat takjil gratis gitu ya. Iya. Kan nggak bisa makan siang gratis kan. Iya, betul. Dapat takjil gratis itu ke Masjid Itenas aja. Biasanya di Selasar dekat ruang sekre KMI. Iya. Yang berlawanan dari GSG ya. Dari GSG. Iya. Itu tempat bagi-bagi takjilnya di situ. Iya. Nah, tapi insya Allah ya kalau misalkan memungkinkan, kita niatnya sih mau keluar juga ya untuk bagi takjil ya. Keluar. Jadi selain hanya di lingkungan kampus aja, bisa mungkin ke depan, daerah depan Itenas, samping, belakang gitu untuk bagi-bagi takjilnya. Oke, gitu. Jadi itu ya konsep pembagian takjil dari KMI yang langsung disampaikan oleh ketua KMI-nya ya teman-teman. Oke, sekarang nih tadi kan kita sudah membahas nih ketika kita khususnya melihat teman kita lah misalkan ya ketika mokel nih misalkan. Waduh, gitu berat ya. Nah, apa kira-kira yang mesti kita lakukan, Bang? Cara menegurnya gitu bagaimana kira-kira? Apa mesti kita biarkan saja? Nah, ini kan urusannya teman ya. Betul, teman. Teman itu kalau dalam Islam tuh nggak cuma teman di dunia aja, tapi sampai teman di akhirat. Jadi urusan akhirat pun kalau teman kita kurang baik di akhiratnya, kita bakal ke bawah-bawah nanti. Jadi sebaiknya ya kalau misalkan punya teman yang ternyata terlihat di depan mata kita berbuat buruk seperti mokel itu tadi ya. Ya kita sebagai temannya memiliki kewajiban untuk mengingatkan tentunya. Betul, kewajiban kita mengingatkan ya. Ya, betul. Tapi perlu diingat juga mengingatkan itu kan tidak bisa gitu langsung di depannya kita bentak dia, terus bilang jangan mokel. Astagfirullahaladzim lagi puasa. Terus makanannya dilempar gitu. Nggak boleh kan? Iya, tidak bisa seperti itu juga. Ya. Betul, ada adabnya juga dalam mengingatkan. Dan ya jangan sampai hubungan persaudaraan, tali persaudaraan dengan teman tuh, ya hubungan pertemanan itu hancur gara-gara kita hanya mengingatkan tidak mokel. Kita mengingatkan kebaikan gitu. Iya. Karena yang namanya kebaikan itu pasti akan sulit untuk diterima orang kan.
Betul. Ya, orang ada aja kan yang susah untuk dikasih tahu kan. Iya, betul. Apalagi ketika di depannya gitu kita lihat terus kita kasih taunya dibentak keras. Betul. Batu ditabrakin sama batu. Wah. Api dikasih api. Okay. Wah, makin tidak bisa ya. Bentrok. Bisa. Jadi kita kasih tahu aja dulu gitu, ingatkan. Misal, wah, nggak puasa nih. Iya. Jangan gitu. Ini bulan Ramadan gitu, cuma sebulan aja nggak makan siang gitu. Iya, betul. Sebisa mungkin dijaga, ya ingatkan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa, apakah harus diperkeras soalnya? Enggak, jangan. Betul. Jangan. Ingatkan lagi seperti itu aja. Emang kan kalau sama teman kan butuh kesabaran tingkat tinggi ya. Iya, betul. Terutama yang bebal gitu buat dikasih tahu. Wah. Iya. Jadi memang kasih tahu dikit-dikit. Kalau misalkan masih enggak juga, setidaknya kewajiban kita untuk mengingatkan itu sudah ada. Oke. Jadi nanti ketika di akhirat ditanyain, itu nggak puasa pas ini, temennya kenapa nggak ingetin? Saya udah ingetin 3 kali, 4 kali, tapi dia nggak ngedengerin. Lepas tanggung jawab kita kan. Iya, oke. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, nih buat teman-teman gitu kan yang lihat misalkan temannya mokel gitu kan. Iya. Itu Waduh, tadi sudah disarankan oleh ketua KMI kita. Ingatkanlah secara perlahan, mengingatkan juga ada adabnya tersendiri. Kita tidak bisa mengingatkan secara keras, misalkan tadi ya ibaratnya batu sama batu gitu kan, tidak bisa ya. Oke. Setidaknya kewajiban kita sebagai teman buat mengingatkan teman sudah kita laksanakan ya. Ya, nah mungkin saya mau nambahin ya. Ya. Selain mengingatkan yang buruk, mengenai mengajak yang kebaikan juga mungkin bagi kita susah ya. Betul nggak? Iya, susah sekali. Pernah ngajakin ke teman tarawih nggak selama Ramadan bulan ini? Pernah. Kemarin saya ngajakin teman saya. Oh, pernah. Tarawih. Besok tarawih yuk. Oh, Persib dulu katanya. Waduh, astagfirullah. Bagaimana? Padahal beres tarawih, Persibnya belum beres juga tuh. Iya, beres juga itu. Masih lanjut. Iya. Ya. Jadi itu kita semua juga merasakan gitu, mengajak kebaikan juga sulit. Untuk tarawih mungkin masih agak mudah ya, karena mayoritas masih banyak yang melaksanakan kan untuk tarawih. Betul. Kalau ngajak ngaji, ngajak ngaji. Apalagi mungkin sering halangannya tuh, saya juga masih dikit ngajinya. Saya ibadahnya juga masih kurang. Hak apa gitu? Saya punya hak apa untuk ngajakin orang ibadah? Betul. Padahal kan kalau punya teman yang bersama-sama dalam ibadah gitu, itu semangat untuk mengerjakan ibadah itu makin tinggi kan? Makin tinggi. Semangat untuk menunaikan ibadah itu makin tinggi. Betul. Gitu. Jadi selain untuk mengingatkan kebaikan gitu, maksudnya selain dari menegur, perlu ditingkatkan juga dari diri kita untuk mengingatkan kebaikan. Oke. Karena punya nggak temen yang dia baik sendiri, tarawih jalan sendiri, ngaji sendiri gitu, ngingetin, masuk surga sendiri. Padahal kan kalau misalkan itu tadi kewajiban kita untuk silaturahim gitu, berhubungan dengan teman tuh masih ada gitu. Sampai akhir hidup pun sampai akhirat teman itu masih menjadi tanggung jawab kita gitu. Oke. Jadi kita perlu ngajak ya. Sebelum kita diajak itu kita perlu sadar bahwasanya kita perlu ngajak gitu. Ayo ngaji gitu kan. Ya sebisa mungkin lah tipis-tipis lah ngajaknya lah, nggak perlu terlalu diburu-buru gitu. Takutnya kan beban juga untuk teman-temannya gitu kalau mengajak tuh. Selain itu nih, kira-kira aktivitas yang cocok buat mahasiswa apa gitu? Kira-kira selain bagi-bagi takjil misalkan apa nih, misalkan saya pulang kuliah nih, khususnya saya jam 12. Nah, dari jam 12 sampai maghrib itu kadang kosong kan, nggak ada matkul kan, nggak ada kelas gitu kan. Nah, kira-kira kegiatan apa nih yang cocok saya isi pada jam-jam tersebut selain tidur misalkan, atau selain main game mungkin ya. Kadang ada orang tidur dari jam 12 siang, bangun-bangun mau sahur. Wah, nggak buka dia kan? Nggak buka. Iya. Gimana nih? Kira-kira kegiatan apa sih? Banyak kan kegiatan di Ramadan kan. Betul. Terutama tadi kan udah di-mention juga mengenai perbanyak baca Al-Quran gitu. Iya, terutama ketika Ramadan. Atau misalkan kalau masih sulit gitu,
ada kegiatan yang cukup mudah sebenarnya, tapi kadang sulit di hati. Ada kegiatan yang cukup mudah, namun sulit di hati. Nah, ya. Apa nih kira-kira? Datang ke kajian biasanya. Datang ke kajian? Iya, datang ke kajian-kajian, datang ke ceramah-ceramah gitu. Terutama kan sambil menunggu maghrib biasanya ada kajian-kajian gitu yang bisa diikuti. Itu cukup sulit karena kayak, wah, kita duduk mendengarkan, padahal mudah kan? Kita duduk, dengerin aja gitu. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Tapi cukup sulit gitu. Apalagi kalau yang ngantuk kan ya. Betul. Ikut kajian ngantuk, tidur. Ya, jadi baiknya sih kalau misalkan ada kajian-kajian kalau untuk menambah keilmuan kita mengenai Islam. Karena ya, sekalipun kita semua di sini adalah akademisi gitu ya. Kita semua di sini adalah pembelajar. Yang dipelajari kita itu adalah ilmu-ilmu apa istilahnya? Kalau dalam hukum Islam itu ilmu-ilmu fardu kifayahnya. Fardu kifayahnya. Hukum fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu yang apabila yang lain ada yang sudah mempelajari, itu kita tidak wajib. Contohnya teknik mesin. Saya kan tidak harus mempelajari tentang mesin kan? Betul. Karena sudah ada yang mempelajari mengenai itu. Dan saya belajar mengenai DKV, mengenai desain. Ya. Dari teknik mesin kan nggak perlu belajar mengenai desain kan? Betul. Untuk bikin poster kan tinggal minta ke kita gitu. Iya. Nah, kalau keilmuan Islam, ilmu mengenai fikih, akidah, dan lain-lain itu masuk ke hukum fardu ain. Masuk ke hukum fardu ain. Fardu ain itu adalah mutlak semua muslim itu harus mempelajarinya. Mutlak sama muslim itu harus mempelajarinya. Betul. Oke. Jadi jangan sampai udah ada ustadz, saya nggak perlu mempelajari Islam. Iya. Nggak bisa gitu kan? Iya, betul. Masa mau wudhu nggak ada ilmunya? Iya. Betul? Betul. Masa mau sholat nggak tahu bacaannya? Betul. Nah, itu makanya semua muslim itu harus mempelajari hukum Islam. Harus mempelajari ilmu-ilmu mengenai keislaman. Oke. Salah satu jalannya mungkin ya, yang tadi harusnya itu tidak cukup berat adalah mengikuti kajian-kajian. Teman-teman hanya duduk, mendengarkan, dan kalau yang niat kan biasanya bawa catatan ya. Betul, kalau kajiannya gitu kan. sambil catat gitu kajiannya itu lebih baik. Sambil menambahkan keilmuannya mengenai Islam, membuka wawasannya mengenai Islam lebih luas. Kan hadis, ada yang hafal hadis di sini? Iya. Hafal hadis kan belum tentu kan? Iya tahu. Hadis kan belum tentu ada yang hafal banget gitu kan? Iya, betul. Al-Quran juga kan hafal surat-surat pendek mungkin, atau beberapa surat panjang juga ada yang hafal. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit gitu, dengan kajian contohnya, kita tahu mengenai keilmuan-keilmuan Islam. Oke. Terus ada dorongan sedikit-sedikit lama-lama untuk mempelajari Islam lebih dalam, menghafalkan Al-Quran ditambah menghafalkan hadis juga. Itu jadi jalurnya sih angka baiknya kalau mengisi kegiatan tuh baiknya dengan kajian ya, salah satu contohnya. Oke, gitu. Jadi itu teman-teman ya, bagus ya, keren sekali. Jadi ketika bulan Ramadan ini kegiatan yang menjadi wadah ya, yang menjadi wadah buat kita, khususnya buat kita nih mahasiswa semester awal nih yang dari jam 12 sampai sore ini masih santai-santai gitu kan ya, masih bisa dibilang santai nih. Bisa mengikuti kajian ya. Dan di situ banyak ilmu yang nantinya kita dapatkan ya. Apalagi yang sebelum-sebelumnya nih, selain bulan Ramadan aja nih ya. Betul. Kan sebenarnya di masjid-masjid itu tetap ada kajian-kajian gitu. Tapi kita jarang untuk ikut kan. Iya, betul. Nah, ambil kesempatan di bulan Ramadan ini nih, mumpung kajiannya banyak banget nih. Terutama sebelum tarawih, misalnya ada ceramah tarawihnya. Iya, betul. Kan kita bisa ikut juga gitu. Iya. Jadi ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Oke. Jadi itu teman-teman ya, dari ketua KMI kita bahwasannya banyak sekali wadah buat kita di bulan Ramadan ini. Contohnya adalah tadi kegiatan yaitu kajian. Itu perlu teman-teman cobain lah sekali-kali kajian gitu kan, minimal sekali lah ya. Ya, minimal sekali di Ramadan gitu. Sekali-sekalinya tuh kajian tuh. Atau kalau punya temen yang susah diajakin, coba ajakin gitu. Iya, diajak kajian gitu kan ya. Oke. Atau diajak denger ceramah sebelum tarawih aja itu udah cukup banget harusnya. Ya, udah bagus ya. Udah bagus. Oke, teman-teman, jadi itu ya. Nah, sekarang nih kira-kira ada saran nggak Bang, saran motivasi buat
khususnya mahasiswa yang sedang menjalankan ibadah puasa sambil ngerjain tugas, ya, sedang melawan ngantuk gitu kan, apa nih kata-kata motivasi dan sarannya mungkin? Oke, ya. Ini kembali lagi ya ke full materi tadi. Jadi mengenai perkuliahan dan Ramadan ini semangat aja sih buat teman-teman ya. Iya. Tentunya ya anggap ini sebagai berjuangnya kita di ibadah kita, termasuk perkuliahan adalah ibadah kita. Kembali lagi, perkuliahan adalah ibadah kita. Nah, kalau misalkan ternyata tugas-tugasnya perkuliahannya banyak, alhamdulillah berarti ibadah kita banyak dong. Betul. Ya, semoga itu jadi ladang amal, jadi ladang pahala untuk kita. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai terganggu ibadahnya karena kuliah, jangan sampai kuliahnya terganggu. Harusnya nggak terganggu oleh ibadahnya gitu. Jangan sampai merasa terganggu oleh ibadahnya. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tapi ya tahu diri lah gitu. Jadi jangan sampai kalau udah capek istirahat secukupnya, jangan berlebihan. Mungkin saya mau nambahin mengenai yang tidur pagi tadi ya. Betul. Kalau bisa jangan tidur pagi buat teman-teman semua, karena tidur pagi itu penghambat rezeki ya. Terutama perkuliahan kita jadi telat. Kalau orang yang kerja jadi telat. Betul. Penghambat rezeki banget kan. Nah, jadi sebisa mungkin kalau misalkan pagi bingung untuk mengisi waktu untuk apa, coba mengaji. Atau enggak kalau misalnya ngaji bingung, buka YouTube, dengerin kajian Ustadz gitu. Kajian Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, bisa kita dengerin kajian. Itu kan bisa mengisi waktu lah di pagi. Apalagi kalau misalkan ada tugas yang belum selesai, bisa diisi dulu untuk di pagi itu kita ngerjain tugas, nggak masalah. Jadi ya semangat ibadahnya, semangat kuliahnya, jangan sampai kita merasa terbebani kuliahnya karena ibadah kita, karena saum. Jangan sampai ibadah kita terbebani karena kuliah. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, sudah kita dengarkan secara bersama-sama tadi bahwasanya itu saran dan kata-kata motivasi yang dapat kita ambil dan dapat kita jadikan sebuah pelajaran bahwasanya ketika selesai kita melaksanakan sahur itu lebih baiknya kita tidak tidur ya. Supaya tidak kesiangan juga gitu ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan podcast seru kita hari ini bersama Bang Sidik sekaligus Ketua KMI langsung, yang mana kita sudah mendengarkan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bang Sidik tadi, dapat kita ambil dan dapat kita jadikan sebuah pelajaran ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga buat Bang Sidik yang sudah mampir di podcast HMM ITENAS gitu kan ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada podcast kali ini yang bertema Ramadan di tengah kesibukan kuliah. Terima kasih Bang Sidik, semangat buat kedepannya, selamat juga menjalankan ibadah puasanya, semoga KMI kedepannya makin sukses juga. Semangat, terima kasih ya Bang Sidik. Oke, baik, terima kasih juga untuk HMM sudah mengundang saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata mungkin dari saya. Saya menerima semua masukan dan ya kalau ada kesalahan gitu langsung aja gitu ke saya, tidak masalah. Terima kasih, saya Sidik Bisa Fatih, pamit, mohon undur diri. Terima kasih. Teman-teman, jadi itu podcast kita hari ini dengan beberapa poin yang dapat kita ambil yang sudah Bang Sidik sekaligus Ketua KMI sampaikan tadi, bahwasanya dapat kita jadikan sebuah pelajaran. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Semangat buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa sambil melaksanakan kuliah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, karena satu subscriber dari kalian sangat berarti buat saya. Teman-teman, sampai jumpa besok. Kita akan podcast bersama mahasiswa-mahasiswa menarik yang akan menemani kalian podcast di YouTube HMM ITENAS. Terima kasih buat teman-teman. Kita lanjut besok. See you the next time. Bye-bye. Fuck her in a bed.